Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang penuh tantangan ini, terutama tantangan akidah ya, sehingga kita ini katanya tidak toleran kalau tidak meninggalkan akidah. Kalau orang mengucapkan selamat Idul Fitri itu tidak berkaitan dengan akidah. Yang lebih tinggi lagi, orang kafir kepada kita ngomong taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qul antum bi khair minal aidin wal fa'idin. Itu enggak merubah dia kafirnya jadi iman, enggak. Itu ucapan ungkapan. Tapi kalau dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah, saudara kita itu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia ucapkan itu tanpa hati. Misalnya orang ini mau dibunuh dalam peperangan, senjatanya jatuh, dia terlupa, kemudian mau dibunuh, dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah dalam ketakutan. Tidak jadi itu, tidak boleh dibunuh. Karena membunuh seorang muslim bagi Allah, runtuhnya Ka'bah itu tidak seberapa dibanding matinya seorang muslim dengan sia-sia. Nah ini bukan muslim, orang kafir ini ngomong dia asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin ngomongnya salah, ucapannya benar. Sampai ngomongnya benar, peluk dia saudara kita, padahal dia cuma pura-pura. Tapi ucapannya itulah yang dihukumi Allah bahwa dia muslim. Jadi kalau ada yang orang ngomong gak apa-apa lah, cuma ngomong selamat Natal, itu kan cuma ungkapan, tidak dengan hati. Ya Allah menghukumi, kalau kamu mengucapkan selamat Natal berarti selamat telah lahir Tuhan baru. Kok pada diam? Siap-siap mengucapin tahun baru ya? Sama, Natal dan tahun baru sama. Justru banyak yang terjebak tuh di malam tahun baru, ikut merayakannya dan Happy New Year, Merry Christmas, sama itu. Sedangkan kelahirannya dia nggak ketahuan. Masa lahir di musim kemarau ada salju, kan aneh. Setelah tidak buka insya Allah kita masih istiqomah mengaji. Jangan sampai akidah kita kabur hanya karena ya nggak enak nih, dia kan lebaran datang, aku Natalan, auzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlebih dari itu mereka menguasai Indonesia. Indonesia milik mereka, padahal Indonesia milik Allah. Gak percaya? Ayo lihat. Indonesia milik Allah. Gak percaya? Ya, iya, kalau udah percaya udah gak usah jelasin. Ya udah, assalamualaikum aku kalau gitu. Baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Baca bareng-bareng gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqakum ma fil ardh. Dialah yang telah menciptakan semua, ya, jamin semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Apa? Rumput, air, padang savana, air, padang savana, dan api. Api itu tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, berlian, intan. Itu milik kaum muslimin yang dikuasai negara, oleh negara diarahkan untuk kaum muslimin. Itu sekolah gratis, kesehatan dan sebagainya. Jadi harta kaum muslimin ini dikuasai negara untuk dikelola tasarruf,
diberikan kepada kaum muslimin, gitu, kepada rakyat. Apa yang Allah ciptakan itu? Air, padang savana, dan api. Semua ada di dunia, di bumi ini, milik kaum muslimin. Termasuk Indonesia itu berada di bumi Allah. Nah, Indonesia negeri yang kaya, anugerah dari Allah. Apanya yang kaya? Dengan potensi kekayaan yang berlimpah. Tahu, ada ikan, kerang, mutiara, ikannya sepanjang semeter, tuna. Nelayan kita cuma dapat tuna sebesar-besar tangan, tapi kapal-kapal besi masuk bawa tuna semeter. Bahkan ada tuna harga 100 juta seekor. Tapi mereka mencuri di negeri ini, dibakar kapalnya, ditenggelamkan. Kapal kayu, yang kapal besi enggak. Kapal kayu yang dibakar. Hutan, kayu jati, rotan, punya siapa? Punya Allah, dikasihkan kepada kaum muslimin. Kaum musliminnya tidak memiliki, bahkan mengekspor asap ke negeri lain. Perkebunan sawit punya siapa? Asing yang bikin di sini. Karet, teh, sorry ya, nulis tehnya jadi aduh, manusia serba kurang dan lain-lain. Tambang, minyak, gas, batu bara, emas, tembaga, besi, nikel, mangan. Luar biasa. Indonesia memang negeri yang kaya. Pasti orang-orang ini kaya lah. Negerinya kaya kok. Kelihatan aja orang kaya. Kayak orang stres. Nih, cadangan minyak bumi Indonesia. Ini dari tahun 2009 di mapping, ya, dipetakan. Cadangan minyak bumi MMSTB gitu ya singkatannya lah. Terbukti ada 4.303.010 MMSTB. Aduh, gimana ngitungnya ini? Pokoknya aku dapat beritanya begini. Jadi ini minyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan ada tempat lain yang sedang dieksplor. Ini apa ini? Gas alam. Saya pernah kesini, di sini ada Tangguh, ada perusahaan penambang gas alam, PT Tangguh. Ini cadangannya sedemikian. Ini nih, di Indonesia ini sekian tambang gas. Pasti rakyat ini kompornya gratis gasnya. Udah pasti lah itu. Gasnya banyak banget kok. Indonesia negeri yang kaya, kekayaan melimpah, tapi rakyatnya masih banyak yang hidup menderita. Siapa yang menderita? Tuh kan cuma dikit. Tuh, itu anak yang menderita, ibunya enggak. Emang kaya negeri kita ini. Kekayaan yang melimpah dinikmati oleh sebagian kecil para pemilik modal dan investor asing. Sebentar lagi investor asing pada datang nih, bawa modal ngeruk negeri ini dan dibawa ke negeri dia gitu. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah kita tidak mampu mengelolanya sampai perlu invest dari luar, penambang-penambang dari luar? Apakah kita tidak punya cukup modal sehingga butuh modal dari asing? Indonesia negeri yang kaya, terhampar hijau, biru lautnya, luar biasa. Kemana? Ya, emas di Papua dan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu Newmont, Papua Freeport, terbaik di dunia, bahkan terbesar. Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, di Bogor ada. Kemana minyak dan gas? Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Madura, dan Papua. Kemana berjuta ton ikan dari laut, dari Sabang sampai Merauke? Kemana timah, boksit, nikel, biji besi, dan semua tambang itu? Kemana hasil hutan puluhan juta hektar yang sudah habis digunduli? Kemana semuanya? Nah, berikut jawabannya. Ke sini. Asing yang punya. Nasional cuma segini. Ini asing nih semua nih, 75% asing. Industri kelapa sawit asing. Asing dikuasai oleh Grup BBHD Malaysia, Wilmar International Group Singapura.
ya, Indoli Carbide Amerika, Kuala Lumpur Kepong BAD Malaysia, Sipec Group Belgia, Golden Book Group Malaysia. Indonesia nggak ada jadi pegawai, jadi karyawan, jadi pecundang, jadi satpam itu. Nah sekarang ini Indonesia negeri yang kaya, beberapa pertambangan yang dikuasai investor asing. Jadi pertambangan itu semua dikuasai asing. Ya Indonesianya mana? BP Indonesia, ini Chevron. Mari kita lihat lagi. Ini industri hulu migas. Jadi tambang produksi minyak bumi dari KKKS tahun 2013, tahun kemarin nih, Indonesia cuma 14,6% yang dikelola oleh Pertamina. Pantesan bensin mahal, karena yang menambang mereka dan mereka ingin cari untung, dijual mahal secara retail di sini. Ini punya kita, ternyata kitanya cuma segini. Mengapa demikian? Mengapa bisa dikuasai di asing? Bukankah pasal Undang-Undang Dasar 45 menyatakan semua kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu rakyat. Mana yang makmur? Kok pada bengong kayaknya, kelihatannya berduka nih. Jawabnya karena negaranya dikuasai asing, kepala negaranya tunduk kepada asing sama asing, sehingga kekayaan alam diserahkan kepada asing dan asing. Ngerti ya? Engkau ya. Gak penting mau engkau itu siapa, dia kan manusia. Kalau muslim maksudnya asing, ya bukan muslim gitu loh. Pemilu legislatif, pilihan legislatif dan presiden pilpres, hasilnya terpilih anggota DPR. Apakah mewakili rakyat? Tak dulu bilang enggak, ternyata Anda diwakili. Nak kaji. Jangan deh, underestimate. Lahirlah rezim baru. Apakah peduli rakyat rezim ini? Jangan-jangan malah kamu diwakili. Gimana? Mari kita lihat. Presiden dan anggota DPR benar-benar mewakili rakyat, mewakili semua harapan dan cita-cita rakyat. Jika rakyat berharap hidup berkecukupan dengan gaji tinggi, sudah diwakili mereka. Betul? Betul? Oh berarti bener tadi ngomongnya, aku yang salah. Sudah diwakili kan? Iya, pantesan bayar sekolah susah, ke rumah sakit bingung. Iya kan? Gimana? Kelihatan miskinnya sekarang. Kelihatan wajahnya miskin banget nih. Udah tahu begini. Tadi pede banget, oh negara kaya sekarang. Iya nih bohong nih. Benernya anak kecil dia tahu nih bohong nih katanya tuh. Sambil buka-buka itu. Jika rakyat berharap dapat jaminan kesehatan dan pelesiran, bahkan wisata ke luar negeri, semua sudah diwakili mereka. Bahkan ada orang pergi haji di cancel karena DPR-nya mau pergi, kamunya di cancel. Berasa kan? Tujuh fakta kekejaman rezim penguasa sistem demokrasi. Demokrasi ini bukan cuma di kita, di Malaysia juga, di Thailand juga, di negeri kafir juga, di Australia juga mereka tidak suka sama demokrasi. Mereka itu tertindas gitu. Mereka dipilih dengan menghabiskan ratusan triliun uang rakyat, betul? Mereka menikmati gaji besar dan fasilitas mewah jauh dari rata-rata kehidupan rakyat, betul? Mereka mayoritas korupsi, betul? Mereka menghasilkan dan melaksanakan undang-undang yang pro asing dan menyengsarakan rakyat.
Yang ngomong betul situ ya. Mereka memaksa rakyat membayar pajak yang tinggi untuk menutupi APBN karena kekayaan alam sudah diserahkan kepada asing. Jadi negara ini membangun dengan apa? Pajak pelacuran, pajak minuman keras, pajak diskotik, pajak kafe-kafe. Karena tidak punya lagi kekayaan untuk membangun negeri ini. Maka dari pajak-pajak itu diambilnya. Jadi kalau ada tempat-tempat maksiat di kecamatan di mana itu dianggap wajar saja akan menghasilkan devisa untuk APBN. Dalam melayani rakyat, mereka masih memaksa rakyat untuk membayar sendiri biaya pendidikan dan kesehatan. Makanya ibu-ibu senang, alhamdulillah Pak Kiai, anak saya lulus SD, kakaknya lulus SMP, tetehnya lulus SMA. Tapi habis itu saya pusing, mau daftar kemana, nggak ada uang, ya kan? Kelihatan miskin sekarang. Ini yang paling parah, paling berbahaya, yakni apa? Yakni mengajak rakyat ke neraka. Banyak orang kalau punya anak perempuan cantik jadi artis, ada jadi selingkuh. Nah, dampak mahalnya pemilu apa? Biaya pemilu yang mahal, caleg dan capres mengeluarkan dana yang lumayan besar untuk membiayai kampanye. Dari mana dananya? Dana pribadi, ya. Sedikit jumlahnya, paling berapa miliar doang. Bantuan donasi dari para cukong, nah, besar jumlahnya. Cukong yang mana? Yang punya tambang di negeri ini, yang menguasai negeri ini. Dia membiayai pilkada, pilpres dan sebagainya. Nanti yang terpilih harus tunduk pada cupong tadi, itu loh. Makanya negeri ini dijual. Biaya politik yang tinggi itu meminta kompensasi dan membawa konsekuensi. Apa yang tadi itu? Jika berasal dari dana sendiri atau utang, dikompensasi dengan korupsi, manipulasi dan kolusi. Itu kalau dia pakai biaya sendiri, pinjam gitu. Udah duduk, nah, ya tidak akan mikirkan kalian ya rakyat, tidak pikirkan gimana kembaliin. Jika berasal dari cupong, dikompensasi dengan dua cara. Pertama, kebijakan yang menguntungkan para kapitalis, cupong-cupong tadi, seperti pemberian konsesi lahan, maka dimunculkan PPH, pencabutan hutan itu HPH, atau tambah, atau mereka diberi keringanan pajak sehingga dengan leluasa menguras negeri ini. Pembebasan bea masuk, ya, pajaknya dibayari negara dari uang rakyat, subsidi katanya gitu ngomongnya. Atau kedua dengan rekayasa, yaitu pengaturan proyek dibuat dan dibagi-bagi untuk para cupong itu. Ini nanti berapa bulan ke depan 40 cupong luar negeri dengan uang yang triliunan datang ke sini. 40 cupong. Salah satunya pemilik dari 800.000 pompa bensin. Itu dimiliki oleh 20 masing-masing cupong 20.000 pompa bensin. Ada 40, jadi sekitar 800.000 pom bensin, 40 orang saja yang menguasai. Cukup. Nah, ya. Dan mereka jengkel banget ketika harga bensin cuma 6.500, mereka bangkrut, maka ditutup semua pom bensin mereka. Kalau sudah sampai 14.000, Pertamina yang bangkrut. Nah, mereka lah, kamu yang gigit dua jari. Salam gigit dua jari. Kado pahit. Kado itu manis, menyenangkan, dikasih kado senang banget. Tapi kado ini pahit. Di masa awal pemerintahannya, Presiden langsung mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Kado akhir tahun, pada bulan yang sama BBM, ya, bahan bakar turun di dunia. Loh, kok ini naik? Jadi kalau naik nyuk nyidi siapa? Nyuk nyidi yang turun itu. Awal tahun 2015 TDL juga akan naik lagi.
Kado awal tahun. Apa kado berikutnya? Mungkin anak-anak kita yang hamil duluan dilindungi, yang murtad boleh, yang Natalan pakai topi kuncung, itu topinya namanya San Benito. Orang-orang Islam yang terusir dari Andalusia, kalau tidak pergi dibunuh, yang tetap tinggal di situ tidak dibunuh kalau pakai topi itu San Benito yang merah kuncung itu, tanda muslim murtad. Jadi orang muslim yang murtad pakai topi itu aman berjalan-jalan di luar Islam. Nah, di sini dipaksa itu semua itu. Seperti itu mereka memaksa mengambil tamu baju bara kepada penguasa. Bisa nyuruh anaknya yang kerja di supermarket mencopot topinya, dipecat dia. Maka ada yang bisa juga mencopot mereka menguasai negeri ini. Masih ada harapan enggak? Apakah masih ada harapan? Ya, apakah masih berharap pada sistem demokrasi sekarang ini? Kedaulatan di tangan rakyat, kebenaran suara terbanyak, bukan Quran Sunnah lagi. Zina, selingkuh dan sebagainya hak asasi, menggugurkan kandungan hak asasi. Iya, diundang-undangkan itu. Berwajah manis menipu kita. Maka saya bikin lagu demokrasi yang menghancurkan negeri ini. Dalam lagu saya disebut berwajah manis menipu kita, gitu. Indonesia milik Allah, kembalikan kepadanya, itu. Indonesia milik Allah, terapkan syariah, muliakan kita. Kalau kita terapkan demokrasi, kita nggak mulia. Sudah saatnya berubah. Indonesia milik Allah, kembalikan kepadanya, terapkan syariah, muliakan kita. Apa itu syariah? Quran udkhulu bisilmi kaffah. Apa rekomendasinya? Setiap penerapan sistem sekuler, tahu sekuler ya? Fasluddin anil hayat. Pisahkan Al-Quran dari aturan ekonomi, politik, budaya. Quran untuk sholat, puasa, zakat, haji, wirid, zikir, ya, istighosah, akikah, nikah, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi tidak boleh Islam mengatur pertambangan, nggak boleh. Quran nggak boleh dipakai itu. Padahal di sini semua ada. Itu sekuler. Nah, sistem yang tidak bersumber dari Allah, Sang Pencipta manusia, Al-Khaliq Al-Mudabbir, kehidupan dan alam semesta ini pasti akan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi umat manusia, si penindas maupun yang ditindas. Rugi-rugi juga itu mereka. Semestinya menyadarkan kita semua untuk bersegera kembali kepada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhoi Allah. Al-ghayatul ghayat mardatin. Tujuan dari tujuan kehidupan adalah meraih ridho Allah. Nah, untuk meraih ridho Allah kita berjalan di mana? Dalam sistem yang dibuat oleh Allah, selamat sampai tujuan Allah. Dan meninggalkan semua bentuk sistem dan ideologi kufur, terutama kapitalisme yang nyata-nyata sangat merusak dan merugikan umat manusia. Apa itu kapitalisme? Ideologi. Kapitalisme itu muncul dari aruk Somalia. Aruk itu kepala, mal itu harta. Jadi harta itu kepalanya, harta itu segala-galanya. Maka kapital atau modal itulah ya menjadi ciri nama dari ideologi itu, ideologi kapitalis. Nah, penguasanya orang-orang pemilik modal. Sistem hukumnya demokrasi, asal banyak menang, kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan Allah, gitu. Tertipu kita dengan ucapan-ucapan manis itu. Semestinya menyadarkan diri kita semua untuk segera kembali ke jalan yang benar, meninggalkan semua bentuk sistem ideologi kufur, terutama yang nyata-nyata sangat merusak dan merugikan manusia. Kemudian demokrasi adalah sebuah teori.
adalah sistem yang memberikan ruang kepada kehendak rakyat. Tapi dalam kenyataannya negara-negara barat tidak pernah membiarkan rakyat di negeri-negeri muslim membawa negaranya ke arah Islam. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah kebenaran. Penduduk Pontianak 70% muslim, Palangkaraya juga di atas. Indonesia 80% muslim. Mestinya mereka yang berkuasa, kan suaranya banyak. Gitu. Tapi ternyata tidak pernah. Dibuatlah DPR, MPR, di mana suara terbanyak itu ada di DPR itu. Nah, muslim yang 70% dipecah jadi 5 partai. Sementara lawannya 30% cuma 1. Itu kekalahannya, dipecah-pecah. Kenapa? Kaum muslimnya tidak mau menyatu. Betul. Juga peringatan. Semestinya memberikan peringatan umat Islam untuk tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan penjajah. Juga peringatan kepada penguasa muslim untuk menjalankan kekuasaannya dengan benar, penuh amanah demi tegaknya kebenaran Islam, bukan demi memperturutkan hawa nafsu, serakah kekuasaan dan kesetiaan pada negara penjajah. Amerika itu penguasanya bukan presiden, tapi para pemilik kapital, Rockefeller, kayak gitu, McMoran, pemilik tambang emas, ya. Ada banyak sekali ya, seperti ya, pemilik komputer dan sebagainya. Itu penguasa-penguasa tuh, 12 bankir besar dunia. Mereka yang mengatur presiden siapa yang naik, gitu. Dibatasi 5 tahun sekali, gitu. Kalau presiden ini tidak disukai, yang biayai 5 tahun saja turun. Kalau disukai 2 periode, gitu. Jadi bukan presiden yang berkuasa, kapitalisnya itu. Nah, juga peringatan bagi penguasa muslim untuk menjalankan kekuasaan dengan benar, itu dengan Quran. Bila kita sungguh-sungguh lepas dari kebahagiaan, dari berbagai persoalan yang tengah membelit negeri ini, maka kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Pemimpinnya amanah, tapi sistemnya buruk, berarti dia menjalankan sistem yang buruk dengan penuh keikhlasan, gitu kan? Sistemnya baik, tapi pemimpinnya nggak amanah, sama. Maka dengan sistem yang baik dicarikan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Allah, zat yang maha baik. Bukan zat yang dimaksud adalah air, zat cair, zat gas, gitu ya. Ini zat yang bikin zat, gitu. Yang tempat manusia bergantung kepada zat. Kita cuma bisa ngomongnya zat gitu. Tapi dialah Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta dan pengatur alam semesta kehidupan manusia. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari zat yang baik, yaitulah syariat Islam. Apa syariat Islam? Shiratal Mustaqim, Quran Sunnah. Dari mana? Dari zat yang baik, maha baik, dari Allah. Dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Seperti misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, al-ayat Al-Quran. Wah, pemimpinnya ayo sahur, terawih, wah kurban, potong sapi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang membunuh dibunuh lagi, oh jangan, kalau yang ini tidak manusiawi, gitu. Pada orang yang dikisos karena dia membunuh, dia terhapus dosanya. Orang yang dirajam kepalanya sampai mati, terhapus dosa zinanya itu. Betapa beruntungnya orang yang dirajam tadi. Betapa beruntungnya orang yang merajam, dia dapat pahala. Yang dirajam terhapus dosa. Oh, loh kok begitu? Yang bikinkan yang maha mengatur, yang menciptakan kamu. Ketika nggak dipakai, masuk penjara, keluar lebih gaya, lebih jago, lebih hebat. Jadi kita sering, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan engkau Muhammad Rasulullah
diutus ke muka bumi melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Artinya manusia bisa sejahtera, hutan pun tidak menimbulkan banjir. Jakarta kebanjiran, kenapa? Karena airnya gelontor, sungainya meludak. Alah, cuma dibatasi naikin 3 meter sepanjang 100 km, paling 10 triliun. Cuma 10 triliun juga kurang. Tapi untuk kampanye pesta-pesta raya sampai ratusan triliun. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Yaitu ketika Rasulullah menerapkan syariat dalam seluruh aspek kehidupan, maka di Madinah itu ketika Rasulullah jadi kepala negara menerapkan Islam, Yahudi, Nasrani, kaum muslimin sejahtera dalam naungan syariat Islam. Ratusan tahun kemudian juga begitu di Andalusia, Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, hukumnya Quran, Sunnah, syariat Islam. 800 tahun Islam mengatur Spanyol. Misi dakwah Rasulullah SAW, Islam rahmatan lil alamin. Misinya itu. Dan itu wajib diemban bapak-bapak ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang berdakwah mulia. Kenapa? Karena itu perbuatan Nabi. Ketika dakwah itu disekulerkan, dakwah itu urusan mubalik, urusan kiai, kita mah orang biasa. Maka muncullah di negeri kita penasehat spiritual. Tidak ada dalam Islam yang ada penasehat spiritual, itu adanya di pendeta gitu. Di Indonesia, di kaum muslimin tidak ada penasehat spiritual. Kamu wajib menguasai Islam, wajib belajar bahasa Arab. Tadi Ustaz Rahmat sampai berkali-kali menyampaikan, dosa nggak belajar itu. Gak bisa-bisa Pak Ustaz. Justru belajarnya lah yang Allah ridhoi, bukan pinternya. Sunatullah pinter kalau belajar. Gitu. Nah, disekulerkan, susah belajar agama, serahkan aja ke Ustaz. Begitulah kitab mereka, Injil mereka dikuasai pendeta, rakyat nggak boleh kuasain. Iya, kalau kita paham Injil, kalau mereka paham Injil, pasti mereka masuk Islam. Karena dalam Injil ada Nabi terakhir yang akan datang membawa Islam. Itu. Maka diserahkannya bukan kepada umat, kepada pendeta. Dalam Islam tidak ada penasehat spiritual. Setiap kaum muslimin wajib memahami. Itu rahmatan lil alamin. Setelah Rasulullah wafat bagaimana? Apa yang terjadi? Adakah misi dakwah Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin berhenti? Tidak. Oh, tidak. Rasulullah telah mewariskan Islam secara kafah kepada para sahabat. Para sahabat melanjutkannya. Terpilihlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama melanjutkan misi Rasulullah SAW. Kemudian kepemimpinan nubuah Rasulullah sebagai khatamun nabi. Jadi manusia itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad diatur oleh para nabi. Itu. Jadi dipimpin oleh para nabi. Nabi terakhirnya Nabi Muhammad meninggal, berhenti, tidak ada lagi nabi. Maka yang mimpin manusia siapa? Pengganti nabi, para khalifah yang banyak itu. Nah, kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ali. Memerintah sebagaimana Rasulullah menjalankan pemerintahan. Itu. Kemudian muncul kepemimpinan Mulkan Adhan, khulafah min Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmani. Nah, disinilah para khalifah itu menggigit kekuasaan. Jadi seperti turun temurun kayak kerajaan gitu. Karena nggak mau melepas kekuasaan. Tapi yang dijalankan rahmatan lil alamin, menyebarkan Islam, mensejahterakan kaum muslimin, muslim dan muslim dihormati secara Islam. Cuma melepas kekuasaan itu berat. Nah, inilah zamannya Mulkan Adhan. Terjadi pergantian kepada zaman Abbasiyah. Dari Muawiyah ke Abbasiyah, maka ibu kota Madinah pindah ke Suriah, dari Suriah pindah ke Baghdad.
Kemudian pindah lagi ke Turki, 500 tahun di Turki, baru hancur kaum muslimin. Nah, ketika hancur, muncullah penguasa Mulkan Jabriyah. Mulkan Jabriyah itu pemimpin-pemimpin diktator. Diktator Belanda, diktator Portugis, diktator komunis. Itu kapan zaman itu? Sekarang ini. Sekarang ini Mulkan Jabriyah itu. Makanya kaum muslimin tidak berkuasa sama sekali, karena mereka yang menguasai. Mulkan Jabriyah itu. Tapi pemimpinnya, presiden kan muslim. Iya, kalau Islamnya iya, tapi aturannya ibu-ibu ngerti banget. Nggak ngomong, cuma paham betul dia. Sebelahnya anaknya ya, anaknya sebelahnya lagi kakak anaknya. Semuanya satu-satu tumbang penguasa ini. Di Tunisia yang komunis Ceausescu, ya, kemudian yang komunis yang lainnya juga pada tumbang. Di Eropa juga, di Amerika Latin juga begitu, di Asia Tengah, di Timur Tengah tuh yang belum tumbang Suriah, yang lainnya sudah pada tumbang. Bentar lagi Saudi, wallahualam, bisa jadi Ka'bah pindah ke Iran nanti. Oh, ini bisa terjadi kalau kaum muslimin tidak mau kembali kepada rahmatan lil alamin. Yang kelima, akan muncul kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah yang seperti kepemimpinan khulafaur rasyidin. Nah, ini selangkah lagi. Maka digembar-gemborkan, ibu-ibu nggak pernah dengar khilafah, dengarnya khilafiyah. Sekarang paham khilafiyah apa, khilafah apa. Khilafah itu pemimpinnya satu untuk kaum muslimin sedunia, yang luasnya negeri itu 20 juta kilometer. Nanti bisa dimiliki bukunya di luar sana, pelajari bukunya di luar sana dengan peta-peta. Islam rahmatan alamin terhenti, misi Islam rahmatan lil alamin terhenti, misi Rasulullah terus berlanjut sampai ke pemimpinan Mulkan Al-Bur, ya, min Bani Usmani, sampai ke pemimpinan Khalifah Al-Amin kedua yang dijatuhkan oleh Kemal Atatürk, agen Inggris. Maka misi Islam terhenti pada tahun 1924 tanggal 3 Maret atau 14 berapa ya Hijriah, 28 Rajab. Sudah, umat Islam tidak punya pemimpin lagi sampai hari ini. Kalau orang Islam itu pasti bawahnya suara terbanyak, bukan Quran. Sudah, Al-Quran ditaruh sini. Kami berjanji, kami bersumpah, begitu selesai Quran mau kuliah, neraka. Kalau Al-Quran di depanmu, maksudnya dibaca, dipahami, dijalankan, maka Al-Quran menyeretmu ke surga. Saat ini dalam kepemimpinan Mulkan Jabriyah, yaitu kepemimpinan Eropa, Rusia dan Amerika, umat jauh dari rahmat kecuali Ustadz Rahmat di BSD. Pokoknya kalau yang dekat dengan Islam, datanglah ke sini tiap bulan, tiap minggu, tiap pekan. Bahkan ada kajian tafsir. Sabtu nanti akan ada penambahan lagi. Luar biasa nih, kurang kalau cuma seminggu 4 kali, seminggu 8 kali, Sabtu Ahad. Yang nggak datang keterlaluan itu. Sudah disediakan nggak datang, itu dosanya minta ampun. Buang waktu Pak Ustadz. Sepertinya kamu buang waktu ngaji 1 jam. 1 jam bukan cuma ngaji, menelaah tafsir dan sebagainya. 1 jam itu setara dengan sholat atau ibadah sunat 70 tahun. Panjang umurmu kan? Nah itu, ini cuma 2 menit. 2 menit doang. Bakar kembang api dan petasan. Kemudian ngitung 10, 9, 8, 2, 1, selamat tahun baru. Ke neraka loh, cuma 2 menit ke neraka. 1 jam 70 tahun tambah umurnya. Asyarif, Ustaz Rahmat tuh adalah Bapak Januir Munir, luar biasa, orang-orang berjasa. Pak Tursilo mana Pak Tursilo? Haji Tursilo, waduh, subhanallah. Banyak orang-orang di sini berjasa, dokter Taufik dan sebagainya. Baik. Jadi umat jauh dari rahmat Allah. Perang saudara sampai sekarang belum berhenti dan semakin berkecamuk.
pembantaian, perampasan hak dan harta, penjajahan dan lain-lain, umat dalam cengkraman orang kafir penjajah. Indonesia pernah mengalami tidak kurang 2 juta manusia dibunuh di zaman PKI. Potongin kepalanya, bengawan Solo merah dan mengambang jenazah-jenazah. Entah itu siapa, pokoknya dituduh PKI, potongnya, padahal dia habis Quran. Begitu. Saya mengalami, waktu itu saya umur 9 tahun. Saya lihat orang dibantai. Makanya sampai sekarang saya senang main pisau, potong sapi, potong kambing, senang saya. Karena melihat itu orang digorok seperti itu, biasa aja buat saya itu. Jadi pengen gorok orang, ya enggak. Sapi aja kau gorok, kecuali orang-orang musuh Allah. Karena saya banyak pisau di rumah, tajam-tajam, ada kukri, ada pedang, ada katana, ada rambut. Ini siap buat jihad, tapi ya potong paling ayam, kambing, hati ayam. Hai. Tugas kita saat ini apa? Melanjutkan misi. Misi kepemimpinan Mulkan Jabrian, pemimpinan Eropa, Rusia, Amerika harus diakhiri dengan pertolongan Allah. Itu. Jadi umat harus apa? Bahu membahu melanjutkan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mewujudkan kepemimpinan khilafah ala bin haji nubuwah, yaitu ala khulafah rasyidin. Hukumnya apa? Ini adalah janji wahdun wa fardun, ya, minallah. Jadi ini adalah janji dan kewajiban dari Allah. Wah, ini yang membuat saya bahagia. Dulu saya adalah pendekar maksiat, sebagai rocker mengajar ratusan orang nggak sholat, ribuan orang tidak sholat, bermaksiat, bermabuk-mabukan. Bahkan ada orang datang, Pak Hari, boleh nggak anak saya dikasih nama Mukti? Oh, bangga banget saya. Ya boleh. Udah saya suguhin minum dan sebagainya. Ya kok bisa dikasih nama Mukti? Kenapa? Ya kami kan gemar Hari Mukti. Waktu itu saya bawa pacar saya, habis nonton Hari Mukti, saya berhubungan, pacar saya hamil. Astagfirullah, jadi kenang-kenangannya nama anak itu Hari Mukti. Itu satu itu lah, kalau banyak, waduh, pendekar setan ini. Maka taubat kepada Allah, mengharap rahmatan lil alamin. Karena Indonesia milik Allah, Hari Mukti milik Allah, bukan milik orang kafir untuk mengajak orang-orang muslim ke neraka. Enggak mau gue. Ketemu Asyarif, betah gue di sini. Hampir 5 tahun. Syariah Islam harus kembali diterapkan. Khilafah Islam harus kembali ditegakkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terhampar hijau dan biru lautnya, persada Indonesia di dalam bumi dan permukaannya, kekayaan tak terhingga, tapi ternyata semua yang ada mereka kuasai. Tuh para tuannya tak peduli rakyatnya, mereka ingin terus mengatur dengan nilai kufur berwajah manis, menipu kita. Indonesia milik Allah. Gitu. Udah gak usah ikut nyanyi. Saya mengungkapkan sebagai orang yang berseni di bidang nyanyi, saya ungkapkan ini dengan kata-kata dan nyanyi. Saya sampaikan di Jawa Timur, tidak dijual kasetnya. Setiap saya mau ceramah, saya suruh anak-anak pesantren nyanyiin. Anak kecil-kecil, Indonesia milik Allah, takbir, takbir. Wah, anak gadis itu muncul, Indonesia milik Allah. Gitu. Kembalikan kepadanya, Indonesia milik Allah. Anak kecil tuh, aku mau nyanyi lagi nangis. Ya udah gak jadi nyanyi. Lucu deh bapaknya. Ada harganya. Gak boleh jual beli di masjid, gak boleh. Yang mau memiliki bukunya ada di luar. Kalau perlu tanda tangan saya bahwa bayar dulu, kembali ke sini, tak cap tanda tangan. Seret.
Dan salah satu lagi yang membanggakan saya sebagai muslim yang tinggal di Indonesia, berbakti kepada ibuku meskipun ibu sudah mati, meskipun aku juga sudah mati. Wakaf.